Halo everyone. Izin Bapak dan juga teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dari kelas 25 MN3. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional dengan mata kuliah perekonomian Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa itu perdagangan internasional? Wah, apa itu? Jelasin dong. Jadi, perdagangan internasional bukan hal baru. Bahkan sebelum ada negara modern, manusia sudah melakukan aktivitas ekonomi sederhana, yaitu dengan cara berdagang. Perdagangan internasional ini pada dasarnya muncul dari keterbatasan manusia dan wilayah. Tidak ada satu wilayah pun yang mampu memenuhi keseluruhan kebutuhannya sendiri. Dari sinilah muncul interaksi ekonomi antar kelompok masyarakat hingga berkembang menjadi antar negara. Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi tertua manusia yang bermula dari pertukaran sederhana antar komunitas. Evolusi sistem dimulai dari sistem barter, kemudian berkembang menggunakan logam mulia, hingga menjadi mata uang resmi yang kita kenal sekarang. Lalu ada jalur legendaris, disebutkan adanya jalur sutra atau Silk Road dan Amber Road yang menghubungkan peradaban Asia, Timur Tengah, dan Eropa selama ribuan tahun untuk pertukaran barang seperti rempah-rempah, sutra, emas, dan juga ide. Negara-negara merkantilisme menjalankan kebijakan ekonomi yang sangat ketat untuk memastikan kekayaan tidak bocor ke luar negeri. Mendorong ekspor, pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan insentif agar produk dalam negeri dijual ke luar negeri sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan emas. Membatasi impor, pemerintah mengenakan tarif atau pajak yang sangat tinggi atau larangan terhadap barang-barang dari luar negeri agar emas tidak mengalir keluar. Peran pemerintahnya juga dominan, tidak seperti ekonomi pasar bebas. Dalam merkantilisme, pemerintah memegang kembali penuh. Negara melakukan campur tangan dalam perdagangan dengan memberikan hak monopoli kepada perusahaan dagang tertentu seperti VOC di Belanda atau EIC di Inggris untuk menguasai jalur pasar global. Dan ada juga era merkantilisme pada abad 16-18, yaitu fokus pada pengumpulan emas dan juga perak. Kebijakannya bersifat proteksionis dengan mendorong ekspor dan membatasi impor. Pada era ini, kekayaan sebuah negara tidak dilihat dari produk domestik bruto atau PDB, melainkan seberapa banyak logam mulia, emas, dan juga perak yang berhasil dikumpulkan dan disimpan di dalam kas negara. Semakin banyak emas yang dimiliki, maka semakin kuat dan berkuasa negara tersebut. Lalu yang kedua ada teori-teori fundamental. Teorinya ada 4, yaitu yang pertama, keunggulan mutlak Adam Smith. Negara harus fokus memproduksi barang yang paling efisien dihasilkan dibandingkan negara lain. Contohnya Inggris unggul di tekstil dan Portugal unggul di anggur. Keduanya akan untung jika saling berdagang. Yang kedua, keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Perdagangan tetap menguntungkan meski satu negara lebih efisien dalam segala hal, asalkan fokus pada barang dengan biaya kesempatan atau opportunity cost paling rendah. Teori Hexer-Ohlin. Perdagangan terjadi karena perbedaan kelimpahan faktor produksi modal vs tenaga kerja. Negara kaya modal mengekspor barang padat modal, sedangkan negara kaya tenaga kerja mengekspor barang padat karya. Siklus hidup produk Raymond Vernon. Pola perdagangan perubahan sesuai tahap produk, introduksi, pertumbuhan, kematangan, penurunan. Inovasi biasanya lahir di negara maju lalu produksinya bergeser ke negara yang dengan biaya lebih rendah. Yang ketiga ada manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dengan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dan devisa. Ekspor memperkuat posisi ekonomi dan cadangan devisa negara. Contoh, Indonesia melalui ekspor CPO dan batu bara.
Peluang kerja, industri orientasi ekspor menyerap jutaan tenaga kerja seperti sektor garmen dan elektronik. Peningkatan standar hidup, konsumen mendapatkan akses ke barang yang lebih beragam, harga kompetitif dan kualitas yang meningkat akibat persaingan global. Transfer teknologi menjadi jembatan masuknya teknologi dan inovasi dari negara maju ke negara berkembang melalui investasi perusahaan multinasional. Hambatan dalam perdagangan. Meskipun bermanfaat, terdapat berbagai hambatan yang membatasi aliran perdagangan, yaitu hambatan tarif, pajak atas barang impor untuk menaikkan harga produk asing di pasar domestik. Ini adalah hambatan yang paling umum. Pemerintah mengenakan pajak atau bea masuk terhadap barang yang berasal dari luar negeri, tujuan untuk meningkatkan harga barang impor sehingga produk dalam negeri bisa bersaing secara harga. Dampak, konsumen harus membayar lebih mahal untuk barang impor, namun industri lokal mendapatkan perlindungan. Hambatan non-tarif. Hambatan ini tidak berupa pajak, melainkan kebijakan atau regulasi teknis seperti kuota impor, pembatasan jumlah maksimal barang tertentu yang boleh masuk ke dalam negeri dalam periode waktu tertentu. Subsidi domestik. Pemerintah memberikan bantuan dana kepada produsen lokal agar biaya produksi mereka murah sehingga barang impor yang masuk sulit bersaing. Standar teknis dan kualitas. Kewajiban memenuhi standar kesehatan, keamanan, atau label lingkungan yang sangat ketat, misalnya standar emisi atau sertifikasi produk tertentu. Embargo, larangan total untuk melakukan perdagangan dengan negara tertentu karena alasan politik atau alasan lainnya. Hambatan kultural dan struktural. Hambatan ini bersifat lebih halus namun sangat berpengaruh dalam praktik di lapangan. Perbedaan budaya bisnis, cara bernegosiasi, bahasa, dan etika bisnis yang berbeda di setiap negara bisa menjadi kendala komunikasi. Sistem hukum, perbedaan aturan hukum dan birokrasi antar negara yang seringkali rumit dan tidak seragam. Resiko nilai tukar, fluktuasi mata uang asing yang bisa menyebabkan kerugian finansial saat transaksi dilakukan. Implikasi dalam konteks global. Perdagangan internasional tidak hanya sekedar transaksi jual beli barang, tetapi memiliki dampak luas yang mengubah cara dunia bekerja. Pergeseran kekuatan ekonomi materi menyoroti bagaimana strategi perdagangan dapat mengubah nasib sebuah negara. Negara berkembang menjadi kekuatan baru. Contohnya adalah Korea Selatan yang bertransformasi dari negara agraris menjadi pemimpin industri teknologi berkat fokus pada ekspor. Kompetisi global. Persaingan antar negara kini bukan lagi soal kekuatan militer, melainkan inovasi dan efisiensi produksi untuk menguasai pasar dunia. Munculnya globalisasi. Globalisasi ekonomi adalah proses di mana ekonomi nasional menjadi semakin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global yang saling bergantung. Peran perusahaan multinasional atau MNC, perusahaan besar, kini tidak lagi beroperasi di suatu negara. Mereka memiliki kantor pusat di satu tempat, penelitian di tempat lain, dan pabrik di negara dengan biaya rendah. Rantai pasok global. Produk yang kita gunakan seperti ponsel seringkali komponennya berasal dari belasan negara berbeda sebelum dirakit menjadi satu. Saling ketergantungan antar negara, interdependence. Implikasi paling nyata adalah tidak ada satupun negara yang benar-benar bisa berdiri sendiri, autarki, efek domino. Jika terjadi krisis ekonomi atau gangguan politik di suatu negara besar, dampaknya akan segera merambat ke negara lain melalui jalur perdagangan dan investasi. Kerjasama internasional. Untuk meminimalisir risiko, negara-negara cenderung membentuk blok ekonomi atau perjanjian perdagangan bebas agar aliran barang tetap stabil. Neraca perdagangan sebagai indikator kesehatan secara global. Posisi ekonomi suatu negara sering dinilai dari neraca perdagangannya. Surplus terjadi ketika nilai ekspor lebih besar dari impor, menunjukkan kekuatan ekonomi yang dominan. Defisit terjadi ketika impor lebih besar daripada ekspor, yang jika berlangsung terus-menerus dapat melemahkan mata uang negara tersebut di pasar global. Pergeseran kekuatan ekonomi materi menyoroti bagaimana strategi perdagangan dapat mengubah nasib sebuah negara.
negara berkembang menjadi kekuatan baru. Contohnya adalah Korea Selatan yang bertransformasi dari negara agraris menjadi pemimpin industri teknologi berkat fokus pada ekspor. Kompetisi global, persaingan antar negara kini bukan lagi soal kekuatan militer, melainkan kekuatan inovasi dan efisiensi produksi untuk menguasai pasar dunia. Urbanisasi dan perubahan lapangan kerja. Perdagangan global mendorong terciptanya pusat-pusat industri baru. Hal ini mengakibatkan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi untuk mencari peluang kerja di sektor-sektor berorientasi ekspor seperti manufaktur dan jasa internasional. Transfer pengetahuan dan budaya selain barang. Perdagangan internasional menjadi jembatan bagi pertukaran ide, teknologi, dan nilai-nilai budaya teknologi canggih dari negara maju dapat diadopsi dengan cepat oleh negara berkembang melalui perdagangan dan investasi langsung atau FDI. Secara keseluruhan, materi tersebut menekankan bahwa perdagangan internasional adalah jembatan kemakmuran. Meskipun membawa tantangan berupa persaingan yang ketat, perdagangan tetap menjadi pendorong utama transformasi peradaban manusia menuju kemajuan bersama. Kalian tahu gak sih apa itu barter dan gimana barter itu bekerja? Jadi barter adalah sistem perdagangan atau transaksi yang dilakukan melalui pertukaran barang atau jasa secara langsung tanpa menggunakan alat tukar berupa uang. Dalam materi yang Anda berikan, barter disebut sebagai naluri dasar manusia dan merupakan aktivitas ekonomi tertua sebelum sistem ekonomi modern terbentuk. Berikut ada penjelasan mendalam mengenai sistem barter. 1. Prinsip utama double coincidence of one. Barter terjadi harus ada kesamaan keinginan yang muncul bersamaan, artinya harus memiliki barang yang diinginkan orang lain dan di saat yang sama orang tersebut harus memiliki barang yang dibutuhkan. Contohnya, jika Anda memiliki beras dan membutuhkan garam, Anda harus mencari orang yang memiliki garam. Kebetulan sedang membutuhkan beras. Itu yang disebutkan barter. Cara kerja barter dalam sistem ini, nilai suatu barang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Tidak ada standar nilai yang baku seperti harga pada mata uang. Pertukaran barang dengan barang peternak, menukar ayam dengan karung gandum dari petani. Pertukaran jasa dengan barang, seorang tukang kayu memperbaiki atap rumah dan dibayar dengan hasil panen buah-buahan. Kelemahan sistem barter. Sebagaimana dijelaskan dalam materi perdagangan internasional, sistem ini perlahan ditinggalkan dan digantikan oleh logam mulia serta mata uang karena beberapa alasan. Sulit menemukan kecocokan, sangat sulit menemukan orang yang memiliki barang yang kita mau sekaligus mau menerima barang yang kita punya. Masalah nilai, sulit menentukan standar nilai yang adil, misalnya berapa ekor ayam yang setara dengan 1 ekor sapi. Barang tidak bisa dipecah, beberapa barang tidak mungkin lagi menjadi unit kecil tanpa sulit disimpan. Barang barter seringkali berupa hasil alam makanan yang mudah busuk sehingga kekayaan tidak bisa disimpan untuk jangka panjang. Transisi ekonomi modern. Sering berkembangnya peradaban dan mulusnya jalur perdagangan seperti jalur sutra, barter dianggap tidak lagi efisien. Masyarakat kemudian beralih ke uang. Barang menggunakan barang yang dianggap berharga oleh semua orang sebagai standar. Misalnya garam, kulit kerang, atau biji kopi. Logam mulia, penggunaan emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik dan tahan lama. Mata uang resmi, sistem uang kertas dan uang logam yang sering kita gunakan saat ini untuk mempermudah transaksi antar negara. Dasar terjadinya perdagangan internasional. Selain itu, kondisi alam seperti iklim juga mempengaruhi jenis produksi suatu negara. Negara beriklim tropis
tropis mampu menghasilkan komoditas seperti kopi, kakao, dan sawit sepanjang tahun, sedangkan negara beriklim dingin tidak dapat memproduksi komoditas tersebut dan lebih fokus pada produk seperti gandum atau buah-buahan tertentu. Perbedaan ini menciptakan peluang perdagangan karena setiap negara memiliki produk unggulan yang berbeda. Faktor geografis juga berperan penting. Negara yang memiliki letak strategis dan akses ke jalur perdagangan internasional cenderung lebih mudah melakukan ekspor dan impor. Sebaliknya, negara yang terisolasi akan menghadapi biaya distribusi yang lebih tinggi. Akibat dari semua perbedaan tersebut, muncul hubungan saling membutuhkan antar negara. Negara akan mengekspor barang yang menjadi keunggulannya dan mengimpor barang yang tidak diproduksi secara efisien di dalam negeri. Dengan demikian, perdagangan internasional menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kerjasama antar negara. Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara memiliki perbedaan sumber daya alam dan kondisi alam. Perbedaan ini membuat tidak ada suatu negara pun yang mampu memenuhi keseluruhan kebutuhannya sendiri, sehingga negara-negara saling bergantung dan melakukan pertukaran barang maupun jasa. Faktor geografis juga berperan penting. Negara yang memiliki letak strategis dan akses jalur perdagangan internasional cenderung lebih mudah melakukan ekspor dan impor. Sebaliknya, negara yang terisolasi akan menghadapi biaya distribusi yang lebih tinggi. Akibat dari semua perbedaan tersebut, muncul hubungan saling membutuhkan antar negara. Negara akan mengekspor barang yang menjadi keunggulannya dan mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Dengan demikian, perdagangan internasional menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kerjasama antar negara. Bentuk-bentuk perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki beberapa bentuk utama, yaitu ekspor, impor, perdagangan bilateral, dan perdagangan multilateral. Keempatnya saling berkaitan dalam aktivitas ekonomi antar negara. Yang pertama adalah ekspor, adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Ekspor dilakukan karena suatu negara memiliki kelebihan produksi atau keunggulan tertentu. Tujuannya untuk memperoleh devisa, memperluas pasar, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, Indonesia mengekspor batu bara dan kelapa sawit ke berbagai negara. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Impor dilakukan karena suatu negara tidak mampu memproduksi barang tersebut atau biaya produksinya lebih mahal di dalam negeri. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung industri. Contohnya, Indonesia mengimpor gandum dan mesin industri. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang terjadi antara dua negara saja. Biasanya diatur melalui perjanjian khusus yang memberikan kemudahan seperti penurunan tarif. Tujuannya untuk mempererat hubungan ekonomi dan saling menguntungkan kedua negara. Contohnya, kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Perdagangan multilateral adalah perdagangan yang melibatkan banyak negara sekaligus dan biasanya berada dalam organisasi atau perjanjian internasional. Tujuannya untuk menciptakan perdagangannya yang lebih bebas dan luas dengan mengurangi hambatan. Perdagangan contohnya kerjasama dalam kawasan perdagangan bebas seperti ASEAN. Dalam perdagangan internasional, sistem pembayaran digunakan karena transaksi melibatkan negara yang berbeda sehingga memiliki resiko lebih tinggi. Oleh karena itu, dipilih metode pembayaran sesuai tingkat keamanan dan kepercayaan antara eksportir dan importir. Letter of credit, metode paling aman karena melibatkan bank sebagai penjamin. Pembayaran bank akan membayar eksportir setelah semua syarat dokumen terpenuhi. Cocok untuk transaksi besar dan pihak yang belum saling percaya. Advance payment adalah pembayaran di awal sebelum barang dikirim. Metode ini menguntungkan eksportir karena tidak ada risiko tidak dibayar, tetapi berisiko bagi importir jika barang tidak dikirim atau tidak sesuai. Advance payment adalah pembayaran di awal sebelum barang dikirim.
Konsinyasi adalah sistem di mana barang dikirim terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelah barang terjual. Metode ini paling berisiko bagi eksportir tetapi memudahkan importir dalam menjual barang tanpa modal besar. Apa sih itu kurs valuta asing? Jadi, kurs valuta asing itu adalah nilai tukar antara mata uang yang sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu perubahan kurs memengaruhi harga barang ekspor dan impor. Jika rupiah melemah, ekspor menjadi lebih murah dan meningkatkan, sedangkan impor menjadi lebih mahal. Sebaliknya, jika rupiah menguat, impor lebih murah tetapi ekspor menjadi kurang kompetitif. Lalu ada juga kebijakan perdagangan internasional, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, negara tidak selalu membebaskan perdagangan sepenuhnya. Pemerintah biasanya membuat kebijakan untuk melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri, sekaligus tetap bisa ikut dalam perdagangan global. Kebijakan perdagangan internasional terbagi menjadi proteksi dan perdagangan bebas. Proteksi bertujuan melindungi industri dalam negeri melalui tarif dan kuota, tetapi dapat menyebabkan harga lebih mahal. Sementara itu, perdagangan bebas menghilangkan hambatan perdagangan sehingga barang dapat masuk dan keluar dengan mudah, namun berisiko membuat produk lokal kalah bersaing. Oleh karena itu, negara biasanya menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut sesuai kebutuhan ekonominya. Perdagangan internasional memberikan berbagai dampak bagi suatu negara, baik dampak positif maupun negatif, yaitu salah satu dampak utama perdagangan internasional adalah produk menjadi lebih beragam. Dengan adanya impor, masyarakat dapat menikmati berbagai jenis barang dari luar negeri yang tidak tersedia di dalam negeri, seperti teknologi canggih atau bahan pangan tertentu. Hal ini membuat pilihan konsumen menjadi lebih banyak dan kebutuhan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Perdagangan internasional juga mendorong transfer teknologi negara berkembang, dapat mempelajari teknologi dari negara maju melalui impor barang, kerja sama industri, maupun investasi asing. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan produksi, efisiensi, dan kualitas sumber daya manusia. Tidak kalah penting, perdagangan internasional dapat memperkuat hubungan antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Negara-negara saling bekerja sama dan membangun hubungan ekonomi yang lebih erat. Hubungan ini dapat berkembang menjadi kerjasama di bidang lain seperti politik, pendidikan, dan budaya. Di sisi lain, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah industri lokal dapat kalah bersaing dengan produk luar negeri. Produk impor yang lebih murah atau berkualitas tinggi dapat mengurangi minat masyarakat terhadap produk di dalam negeri, sehingga beberapa usaha lokal bisa mengalami kerugian bahkan gulung tikar. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat menyebabkan ketergantungan terhadap impor. Jika suatu negara terlalu sering mengandalkan barang dari luar negeri, maka kemandirian ekonominya akan menurun. Hal ini berbahaya terutama jika gangguannya masalah ekonomi. Dampak negatif lainnya adalah munculnya kesenjangan ekonomi. Tidak semua sektor rata atau kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari perdagangan internasional. Biasanya pihak yang memiliki modal dan teknologi lebih maju akan memperoleh keuntungan lebih besar, sementara kelompok kecil biasanya akan tertinggal. Terakhir, perdagangan internasional juga dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk memenuhi permintaan ekspor. Suatu negara bisa meningkatkan produksi tanpa memperlihatkan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat merusak alam dan mengancam keberlanjutan sumber daya di masa depan. Teori-teori perdagangan internasional secara lengkap. Teori keunggulan absolut. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori ini, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional jika negara tersebut dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah atau lebih efisien dibandingkan negara lain.
Artinya, di setiap negara sebaiknya mengkhususkan diri pada produksi barang yang memiliki keunggulan absolut, kemudian menukarkannya dengan barang yang lain dari negara lain. Contoh, Indonesia mampu memproduksi kelapa sawit dengan biaya lebih murah dibandingkan negara lain, sedangkan Jepang lebih efisien dalam memproduksi barang elektronik. Maka Indonesia mengekspor sawit dan Jepang mengekspor elektronik. Inti dari teori ini, negara untung jika fokus pada barang yang paling efisien diproduksi. Lalu ada teori keunggulan komparatif, yaitu teori ini dikembangkan oleh David Ricardo. Teori ini menjelaskan bahwa perdagangan tetap menguntungkan, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Menurut teori ini, negara harus memproduksi barang yang memiliki biaya peluang atau opportunity cost paling rendah dibandingkan negara lain. Indonesia dan Jepang sama-sama bisa memproduksi mobil dan kopi. Jepang lebih unggul dalam kedua hal, tetapi keunggulannya jauh lebih besar di mobil. Maka Jepang fokus produksi mobil, Indonesia fokus produksi kopi. Keduanya tetap mendapatkan keuntungan melalui perdagangan. Teori Hexer-Hoyne. Teori ini dikembangkan oleh Eli Hexer dan Bertil Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut. Faktor produksi meliputi tenaga kerja, modal, sumber daya alam. Contohnya, Indonesia memiliki banyak tenaga kerja dan sumber daya alam, cocok mengekspor produk pertanian atau bahan mentah. Negara maju seperti Amerika memiliki banyak modal teknologi mengekspor barang industri. Ini teori negara mengekspor barang yang sesuai dengan kekuatan sumber dayanya. Teori merkantilisme. Teori ini berkembang pada abad ke-16 hingga 18. Intinya, suatu negara dianggap kuat jika memiliki cadangan emas dan perak yang banyak. Menurut teori ini, negara harus meningkatkan ekspor, mengurangi impor. Contohnya, negara berusaha menjual sebanyak mungkin barang ke luar negeri agar mendapatkan kekayaan berupa emas atau devisa. Kelemahannya terlalu fokus pada keuntungan sepihak dan tidak mendorong kerjasama yang seimbang. Teori perdagangan modern. Teori modern menjelaskan perdagangan tidak hanya berdasarkan sumber daya, tetapi juga faktor lain seperti teknologi, inovasi, dan skala produksi. Beberapa skala penting itu economies of scale. Produksi besar-besaran menurunkan biaya, diferensiasi produk, variasi produk membuat perdagangan tetap terjadi meskipun negara mirip. Contohnya, negara maju saling berdagang mobil dengan merek berbeda meskipun sama-sama bisa memproduksi mobil. Inti teori perdagangan tetap terjadi karena variasi produk dan efisiensi skala besar. Contoh nyata perdagangan internasional Indonesia. Contoh ekspor Indonesia, kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar minyak sawit di dunia. Contoh nyata, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit CPO ke negara seperti India, Cina, dan negara-negara Eropa. Minyak sawit digunakan untuk bahan makanan, kosmetik, hingga bahan bakar. Dampaknya, menambah devisa negara, membuka banyak lapangan kerja di sektor perkebunan, namun juga berpotensi menyebabkan kerusakan hutan jika tidak dikelola dengan baik. Batu bara. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Contoh nyata, batu bara Indonesia diekspor ke negara seperti Cina, India, dan Jepang untuk kebutuhan pembangkit listrik. Dampaknya menjadi sumber pendapatan besar bagi negara, mendukung kebutuhan energi negara lain, namun dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lahan. Contoh impor Indonesia, mesin industri. Indonesia masih mengimpor mesin karena teknologi dalam negeri masih belum sepenuhnya maju. Contoh nyata, Indonesia mengimpor mesin dari Jepang, Jerman, dan Cina untuk digunakan di pabrik seperti mesin tekstil, produksi makanan, dan alat berat. Dampaknya meningkatkan produktivitas industri, mempercepat proses produksi, namun membuat Indonesia bergantung pada teknologi di luar negeri. Elektronik banyak diimpor karena negara lain lebih unggul dalam teknologi. Contoh nyatanya, Indonesia mengimpor smartphone, laptop, televisi, dan komponen elektronik dari Cina, Korea Selatan, dan juga Jepang. Dampak memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi, mendukung aktivitas pendidikan dan pekerjaan, namun dapat melemahkan industri elektronik lokal. Ayo kita bahas tentang studi kasus perdagangan internasional. Studi kasus yang pertama, Korea Selatan pada tahun 1960-an
Korsel merupakan negara yang tergolong miskin, bahkan tingkat kepadatan per kapitanya hampir setara dengan negara berkembang lain seperti Ghana. Infrastruktur terbatas, industri belum berkembang, dan kondisi ekonomi masih lemah. Namun beberapa dekade, Korea Selatan berhasil mengubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena strategi perdagangan internasional yang terencana dengan baik. Strategi yang dilakukan fokus pada ekspor. Pemerintah Korea Selatan memilih untuk menjadikan ekspor sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Mereka tidak hanya memproduksi untuk pasar dalam negeri, tetapi juga menargetkan pasar global. Artinya, produksi ditingkatkan untuk kebutuhan luar negeri. 2. Penambangan industri strategis. Korea Selatan fokus pada